Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa orang syariat itu kok matinya hancur di dalam kuburnya? Kenapa orang tarekat matinya kering di dalam kuburnya? Kenapa orang hakikat itu berseri-seri atau bercahaya di dalam kuburnya? Semakin lama semakin bercahaya," katanya. "Dan kenapa orang makrifat itu kok menghilang atau tidak terlihat di dalam kuburnya?" Ini pertanyaan Sayyidina Ali ya. Dijawab oleh Rasulullah, "Orang syariat itu apabila ia dipukul orang, maka ia akan balas memukul." Itu berarti dendamnya kita kuat. Maka insya Allah kita hilangkan rasa dendam, iri, dengki, fitnah, sombong, angkuh, riya, dan takabur. Karena ini adalah sifat-sifatnya iblis. Sampai-sampai kita berani membunuh, menyantet orang, dan lain sebagainya. Kita mendahului kehendak Allah, maka kita akan bertanggung jawab atas perbuatan kita. Nah itu. Nah, orang tarekat itu katanya matinya kering di dalam kuburnya. Ini sabda Rasulullah ini. Karena apabila ia melihat orang tidak sembahyang, maka disuruhnya orang itu untuk sembahyang. Apabila ia melihat orang tidak berpuasa, maka diperintahkannya lah orang itu untuk berpuasa. Berarti seakan-akan merasa dirinya lebih benar, lebih baik, lebih sempurna. Pahalanya sudah lebih besar, sebesar gunung Uhud. Masya Allah, tidak sadar diri semua itu adalah milik Allah. Pahala adalah milik Allah. Hidup ini adalah miliknya Allah. Kalau saya tiada kehendak kepada Allah, saya tidak memiliki pahala, tidak memiliki hidup saya, tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki kalam kalau saya, tidak memiliki gerak kalau saya, tidak memiliki apapun, harta benda apalagi. Tidak ada yang saya miliki kecuali Allah. Hanya Allah yang saya miliki. Saya bersedih kepada Allah apabila saya selalu ingat kepada Allah. Karena dikatakan barang siapa yang bisa bersedih kepada Allah, bisa mengucurkan air mata kepada Allah apabila ia ingat kepada Allah, sesungguhnya diharamkanlah dirinya untuk disentuh oleh api neraka itu. Ini janji Allah ini. Saya kalau banyak ingat kepada Allah, saya sangat bersedih kepada Allah. Karena saya tahu diri bahwa diri saya ini adalah benar-benar tiada daya, tiada kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu adalah yang berkehendaknya lah Allah. Tiada kehendak dari saya, tidak ada yang saya miliki kecuali Allah. Inilah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu sejatinya orang-orang yang benar, yang sudah menunggal kepada Allah, sudah menyatu di dalam Allah, yang sudah dekat kepada Allah. Sama seperti Rasulullah. Bagaimana dekatnya Rasulullah kepada Allah. Bersedih saya apabila saya ingat kepada Allah. Tersentuh jiwa saya kepada Allah. Karena sesungguhnya jiwa ini adalah milik Allah. Hati ini adalah milik Allah. Kehendak ini adalah kehendak Allah. Yang berkalam-kalam ini adalah kalamnya Allah. Kata Rasulullah selanjutnya, orang hakikat itu matinya bercahaya-bercahaya. Semakin lama semakin bercahaya. Karena ia selalu menampilkan nama Allah. Semua apapun yang ia lakukan di dalam kehendak, gerak-gerik, tingkah laku, perbuatannya itu adalah perbuatan Allah, adalah kehendak Allah. Itu yang ia lakukan. Semua itu diniatkan karena Allah. Dalam setiap langkah, dalam kerdipan mata, dalam kehendak, dalam kalam, dalam apapun yang ia lakukan, itu semua dijadikan adalah ibadah di dalam dirinya. Ia memegang pun karena Allah. Ia berjalan karena Allah. Ia melihat karena Allah. Ia mendengar karena Allah. Ia berkata-kata karena Allah. Itulah orang hakikat. Maka sehingga matinya itu adalah bercahaya, bercahaya, kata Rasulullah. Orang yang sudah menafikan nama Allah, menetapkan nama Allah di dalam dirinya. Itu orang hakikat.